Waduh, baru aja gajian. Dompet udah kerasa tipis lagi. Selalu aja ada pengeluaran yang nggak diduga-duga, kebutuhan mendadak, atau sekadar lapar mata yang akhirnya ngabisin semua pendapatan sampai nggak bersisa. Kayak ada lubang gaib di dompet kita gitu. Pernah nggak panjenengan ngerasa capek banget jadinya? Rasanya sudah kerja banting tulang siang malam, tapi kok ya uang kayaknya cuma numpang lewat seperti itu? Simak hingga selesai untuk tahu informasinya ya. Banyak yang belum tahu, ternyata dalam kearifan Primbon Jawa, fenomena ini ada penjelasannya loh. Ada sebuah konsep yang disebut tibo pembuangan. Kita ganti katanya sedikit ya. Sebuah pola energi bawaan yang konon bikin rezeki jadi susah nempel. Tapi tenang, ini bukan takdir mati atau hukuman yang nggak bisa diubah. Di sini, kita akan ungkap rahasia kuno ini dan kita cari solusinya bareng-bareng, baik secara spiritual maupun logis. Biar rezeki kita nggak lagi lari-larian dan bisa jadi lebih berkah. Amin. Kenapa sih dompet sering bocor? Kenali tanda-tandanya. Sebelum kita bahas lebih jauh, coba kita renungkan sejenak. Apa panjenengan sering ngerasain hal-hal ini? Pertama, rezeki rasanya cuma numpang lewat. Gaji atau profit usaha masuk di tanggal muda, tapi sebelum tengah bulan, udah ludes buat bayar ini, itu yang kayaknya nggak ada habisnya. Kedua, munculnya pengeluaran siluman. Tiba-tiba motor minta servis besar, ada keluarga yang butuh bantuan biaya kesehatan, atau barang elektronik di rumah kompakan rusak. Pengeluaran ini nggak pernah ada di rencana, tapi selalu berhasil menyedot dana yang harusnya bisa jadi tabungan. Ketiga, susahnya minta ampun buat nabung. Niat udah kenceng, bahkan uangnya udah dipisahin. Tapi ada aja godaan atau kebutuhan yang maksa kita buat ngambil uang tabungan itu lagi. Seolah-olah semesta nggak ngizinin kita punya simpanan. Nah, kalau Anda merasakan satu atau lebih dari tanda-tanda ini, bisa jadi Anda sedang berhadapan dengan pola energi yang oleh para leluhur kita disebut tibo pembuangan. Ini bukan soal seberapa besar penghasilan Anda, tapi tentang seberapa banyak yang bisa nyangkut dan jadi daging buat masa depan. Diagnosis leluhur. Apa itu weton tibo pembuangan? Dalam kearifan Primbon Jawa, weton kelahiran kita itu ibarat cetak biru atau DNA energi kita. Salah satu cara membacanya adalah melalui klasifikasi tibo pembuangan. Istilah tibo pembuangan itu sendiri artinya jatuh ke tempat pembuangan. Tenang, ini cuman kiasan, bukan berarti rezeki kita benar-benar dibuang ke tong sampah. Artinya, rezeki yang kita dapat punya kecenderungan untuk cepat keluar atau terpakai untuk hal-hal yang kurang produktif, tak terduga, atau sekadar konsumtif. Bayangkan kita nimba air pakai ember yang bocor. Mau sebanyak apapun air yang kita angkat, yang tersisa di dalam ember ya cuman sedikit. Penting untuk kita pahami bareng-bareng ya, konsep ini bukanlah sebuah vonis. Anggap ini sebuah diagnosis, sebuah
lampu kuning dari leluhur agar kita lebih waspada dan kenal sama pola energi bawaan kita. Justru dengan mengenali polanya, kita jadi punya kekuatan buat nyari cara nambal ember yang bocor itu. Ini adalah warisan budaya yang fungsinya sebagai alat introspeksi diri, sebuah panduan, bukan ilmu pasti yang mengikat nasib kita. Menghitung DNA finansial Anda. Cara tahu Neptu Weton. Terus gimana caranya kita tahu apakah kita termasuk dalam kategori ini? Kuncinya ada di perhitungan Neptu Weton. Neptu itu nilai angka untuk setiap hari, Senin sampai Minggu. Dan hari pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Caranya gampang banget kok. Anda tinggal jumlahkan nilai Neptu hari lahir Anda dengan nilai Neptu pasaran Anda. Ini daftar nilainya yang sudah diwariskan turun-temurun. Nilai Neptu hari, Minggu 5, Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, dan Sabtu 9. Dan nilai Neptu pasaran Legi 5, Pahing 9, Pon 7, Wage 4, dan Kliwon 8. Contohnya, kalau ada orang yang lahir pada Rabu Pahing, hitungannya adalah Rabu 7, ditambah Pahing 9. Jadi total Neptunya 16. Coba deh, pause dulu videonya dan hitung jumlah Neptu Weton Anda. Sudah? Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. 3 kategori aliran rezeki. Nah, setelah Anda dapat total angkanya, salah satu penafsiran dalam Primbon Jawa mengklasifikasikannya ke dalam 3 kategori utama yang menggambarkan pola aliran rezeki. Perlu diingat, ini adalah salah satu dari banyak pandangan dalam tradisi Jawa. Pertama, kategori cucuk atau paruh. Ini untuk weton dengan jumlah Neptu 7, 10, 13, dan 16. Orang dengan weton ini diibaratkan seperti burung. Mereka jago banget cari makan, cekatan lihat peluang, dan rajin bekerja. Paruhnya lincah mematuk rezeki di mana-mana. Tapi, namanya juga paruh, fungsinya untuk mengambil secukupnya untuk dimakan saat itu juga. Burung nggak punya kantong buat menyimpan. Artinya, orang di kategori ini pintar cari uang, tapi rezekinya cenderung langsung habis untuk kebutuhan hari itu dan sulit disimpan dalam jumlah besar. Kedua, kategori wadhuk atau wadah perut. Ini untuk weton dengan jumlah Neptu 8, 11, 14, dan 17. Ini kategori yang dianggap paling ideal. Wadhuk artinya perut atau wadah, yang fungsinya menampung dan mengolah. Orang di kategori ini nggak cuma pintar cari rezeki, tapi juga punya bakat alami untuk menampung, menyimpan, dan mengelolanya. Mereka mampu membangun kemapanan, punya tabungan yang kuat, dan rezeki yang masuk nggak langsung bablas, malah bisa jadi aset yang berkembang. Ketiga, kategori silit atau saluran pembuangan tadi. Ini untuk weton
dengan jumlah Neptu 9, 12, 15, dan 18. Istilah ini mungkin terdengar agak kasar, tapi ini murni simbolis. Fungsinya adalah sebagai saluran pembuangan sisa. Artinya, rezeki yang sudah terkumpul seringkali menemukan jalannya sendiri untuk keluar. Selalu ada saja godaan, keinginan, atau pengeluaran gaya hidup yang bikin simpanan terus-terusan terkuras. Bedanya dengan cucuk, kategori ini sebenarnya bisa menampung, tapi ada kebocoran di bagian akhir. Kalau Neptu Anda ada di kategori cucuk atau silit, jangan langsung kecil hati. Ingat, ini diagnosis, bukan vonis. Justru karena tahu, sekarang Anda punya peta untuk memulai perbaikan. 5 solusi praktis nambal dompet bocor. Oke, terus solusinya gimana? Kalau ini bukan takdir mati, kita harus mulai dari mana? Berikut 5 solusi yang menggabungkan kearifan spiritual leluhur dengan tindakan logis yang bisa langsung Anda coba. Solusi pertama, sadar dulu, baru berubah. Langkah paling pertama dan utama adalah sadar dan terima dulu pola Anda. Tanpa kesadaran, kita bakal terus-terusan menyalahkan keadaan. Coba deh, iseng-iseng catat setiap pengeluaran, sekecil apapun, selama sebulan penuh. Mungkin kedengarannya sepele, tapi ini cara paling jitu buat lihat kemana aja uang kita bocor. Anda mungkin bakal kaget melihat berapa banyak uang yang lari ke hal-hal yang nggak penting. Kesadaran inilah langkah spiritual pertama, yaitu eling atau ingat. Solusi kedua, sedekah weton, bayar pajak spiritual. Ini salah satu solusi kuno yang paling manjur. Sedekah weton itu artinya bersedekah tepat di hari lahir pasaran Anda. Misal, lahir di Rabu Pahing, maka setiap 35 hari sekali pas ketemu Rabu Pahing lagi, niatkan untuk bersedekah. Enggak perlu besar, yang penting niat dan ikhlasnya. Filosofinya keren. Sebelum rezeki itu terbuang untuk hal yang enggak jelas, kita secara sadar membuangnya duluan ke jalan kebaikan. Ini seperti membayar pajak spiritual yang akan membersihkan sisa rezeki kita, biar lebih awet dan berkah. Solusi ketiga, bersih-bersih energi di rumah. Ruatan nggak harus selalu mahal dan ribet kok. Anda bisa melakukan ruatan mandiri di rumah untuk membersihkan energi negatif yang mungkin menghalangi. Caranya bisa dengan secara simbolis untuk menciptakan sugesti dalam diri, siram atau mandi di malam sebelum weton Anda. Siapkan air, siram sambil lalu berdoa sesuai keyakinan. Mohon agar semua energi negatif dibersihkan. Cara yang lebih simpel lagi, rutin bersih-bersih rumah, terutama di area pintu masuk dan dapur, sambil niat membuang energi yang mandek dan mengundang energi kemakmuran yang baru. Solusi keempat, paksa diri Anda nabung di awal. Setelah spiritual, kita butuh aksi nyata. Prinsipnya gampang. Bayar diri Anda lebih dulu. Begitu terima gaji atau penghasilan, jangan nunggu sisa. Langsung potong 10 sampai 20% di awal
dan transfer ke rekening tabungan lain yang ATM-nya sengaja Anda simpan di tempat yang susah dijangkau. Anggap uang ini nggak pernah ada. Dengan begini, Anda memaksa diri untuk hidup dari 80 sampai 90% sisanya. Ini cara logis untuk mengakali pola energi pembuangan. Anda menciptakan waduk atau wadah buatan Anda sendiri. Solusi kelima, pinjam energi kemapanan. Energi itu bisa nular loh. Kalau panjenengan merasa punya pola tipe pembuangan, coba deh cari teman diskusi, mentor, atau pasangan yang Anda tahu jago mengelola keuangan. Mereka adalah orang-orang dengan energi waduk. Belajar dari cara pikir mereka, cara mereka memutuskan sesuatu soal uang. Dalam konteks perjodohan Jawa, weton tibo pembuangan sering disarankan cari pasangan tibo waduk untuk keseimbangan. Tapi dalam arti luas, kita bisa meminjam energi positif mereka dengan menjadikan mereka teman curhat finansial atau partner bisnis yang terpercaya. Weton, itu peta, bukan penjara. Saya mau tegaskan sekali lagi, ya, weton, primbon, dan semua warisan leluhur ini bukanlah ramalan kaku yang memenjarakan nasib panjenengan. Anggaplah ini sebagai sebuah peta. Peta itu menunjukkan di mana ada jalan menanjak, di mana ada turunan curam, dan di mana ada sungai deras. Kalau peta menunjukkan weton panjenengan adalah tibo pembuangan, itu artinya leluhur ngasih kita peringatan bahwa jalur finansial kita mungkin agak licin dan butuh usaha ekstra. Tapi peta juga memberi kita pilihan jalan atau jalur. Dengan pengetahuan ini, kita bisa siap-siap pakai sepatu yang pas, bawa bekal yang cukup, dan jalan lebih hati-hati. Kita bisa memilih membangun jembatan di atas sungai itu atau mencari jalur memutar yang lebih aman. Nasib akhir panjenengan enggak ditentukan oleh angka neptu panjenengan, tapi oleh keputusan dan ikhtiar yang panjenengan lakukan setelah tahu informasi dari peta itu. Usaha lahiriah seperti kerja keras dan menabung, serta usaha batiniah seperti berdoa, bersedekah, dan bersyukur. Keduanya harus seimbang. Kesimpulan dan call to action. Jadi, kalau selama ini panjenengan merasa rezeki selalu hilang entah kemana, jangan lagi cuma pasrah dan menyalahkan nasib. Mungkin ini saatnya untuk melihat ke dalam diri, kenali pola energi panjenengan, dan mulai ambil tindakan. Kita rangkum lagi ya 5 solusinya. Pertama, mulai dengan kesadaran penuh lewat catatan keuangan. Kedua, praktikan sedekah weton. Ketiga, lakukan bersih-bersih energi secara mandiri. Keempat, paksa diri nabung di awal. Dan kelima, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang punya energi kemapanan. Weton tibo pembuangan bukanlah hukuman, tapi sebuah panggilan agar kita jadi lebih bijak, lebih sadar, dan lebih kuat dalam mengelola anugerah dari Yang Maha Kuasa. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya. Kalau iya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe biar kita bisa terus belajar bareng.
Dan yang paling penting, coba tulis weton dan jumlah neptu panjenengan di kolom komentar. Yuk, kita diskusi, saling berbagi pengalaman, dan saling mendoakan agar rezeki kita semua makin lancar, berkah, dan nggak pergi begitu saja. Semoga lisan kita dipenuhi doa yang baik, hati kita dipenuhi rasa syukur, dan langkah kita dipenuhi keberkahan. Bersama Kilondo Permadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.